4, 3, 2, 1. Assalamualaikum. Hai sahabat hebatku, di kota manapun kalian berasal saat ini dan di jam berapapun kalian mengakses video ini. Aku pernah ada di titik di mana setiap langkah aku kayak merasa dipantau, serasa dipantau, bukan buat didukung ya, tapi buat dijatuhin. Waktu itu aku pikir semua orang itu bakal seneng ketika ngelihat aku bertumbuh, berkembang, berkreasi. Ternyata aku salah besar. Tidak semua orang itu tepuk tangannya tulus. Ada yang bertepuk tangan sambil berharap aku jatuh di langkah berikutnya. Tapi dari situlah aku mulai belajar satu hal penting. Orang yang dengki itu bukan musuh yang harus aku lawan. Mereka cerminan bahwa aku udah di jalur yang bener. Karena gak akan ada yang melemparin batu ke pohon yang tidak berbuah lebat. So hari ini aku mau cerita tentang bagaimana aku ngadepin kedengkian dengan cara yang gak bikin aku takut tenggelam dengan mereka. Gimana sih caranya? Tetap tenang di tengah sorakan-sorakan negatif mereka. Dan kenapa aku harus tetap berjalan? Bahkan saat semua mata sangat berharap aku terjatuh. Ikuti terus cerita nyata, cerita kisah aku sendiri ini. Siapkan telinga, siapkan hati kamu, nikmati cemilan ataupun minuman favorit kamu. Tetap di sini, di channel yang penuh inspirasi untuk kita belajar bareng-bareng menjadi jiwa positif. Pada dasarnya tidak ada perjalanan hidup yang mulus. Pasti ada aja kerikil-kerikil tajam yang menyertainya. Di antaranya apa? Di antaranya adalah orang-orang yang dengki dengan hidup kita. Ya, pernah nggak sih kamu itu ngerasa kayak hidupmu udah berusaha lurus, sederhana, nggak ganggu siapa-siapa, tidak mencolek hidup siapapun, tapi masih tetap aja ada yang tidak suka. Aku pernah, bahkan aku sering ngalamin seperti itu. Dulu pas aku mulai bangkit dari keterpurukan, mulai punya arah hidup, tiba-tiba muncul suara-suara sumbang. Katanya, ih sok suci banget deh sekarang kamu. Paling juga bentar lagi kamu akan nyerah lagi. Atau yang lebih halus tapi tajam banget rasanya. Kok tiba-tiba kamu berubah sih? Pencitraan kali ya. Seperti itu. Suara-suara sumbang itu. Awalnya aku kaget. Kok bisa ya? Orang terganggu sama hal baik yang aku lakukan buat diri aku sendiri loh. Buat diri aku sendiri, aku tidak ganggu mereka, sama sekali tidak mencolek hidup mereka. Tapi makin aku renungin, makin aku sadar, ternyata perjalanan hidup itu tidak akan pernah mulus. Seperti ada kerikil-kerikil, dan kadang kerikil itu bukan cuma masalah, tapi juga orang-orang yang gak suka kita bahagia, orang yang dengki. Yaitu sebenarnya bukan karena kita yang salah, tapi karena mereka melihat sesuatu dalam diri kita yang mereka gak punya atau belum bisa mereka capai. Dan kamu tahu gak, apa yang bikin aku paling bisa kuat, bikin aku menjadi kuat? Aku sadar kedengkian orang itu bukan buat aku benci, tapi buat aku belajar bahwa kedewasaan itu bukan soal gimana cara aku membalasnya, tapi bagaimana aku tetap melangkah tanpa menyimpan rasa dendam. Aku mulai doain mereka satu persatu, bukan karena aku itu memiliki hati malaikat, tapi karena aku gak mau racun mereka itu tinggal di dalam hati aku, gak mau racun itu melekat di otak aku. Karena pada akhirnya hidup itu bukan soal ngebuktiin ke mereka
ngejelasin ke mereka, tapi soal jadi versi terbaik dari diri aku sendiri. Meskipun ada yang terus berharap aku akan jatuh dan gagal. Aku pernah ada di fase hidup yang cukup membingungkan. Fase di mana aku itu merasa baru mulai menemukan jalan terang. Namun tiba-tiba cahaya itu seperti aja diremehkan, dirusak, dingin, bukan sama keadaan, tapi sama orang. Orang yang aku pikir dia adalah seorang sahabat, orang yang begitu aku percaya, orang yang begitu dekat sama aku, orang yang dulu bareng di masa-masa keadaan apapun, senang dan susah. Tapi justru gak nyaman ngelihat aku bangkit, ngelihat aku berkembang, atau melihat aku berhasil. Dia adalah orang pertama yang sama sekali tidak mendukung, tapi secara diam. Awalnya aku pikir mungkin aku yang salah, atau aku yang overthinking. Aku mulai mempertanyakan, apa aku terlalu banyak cerita ya? Atau aku terlalu berhasil secepat ini? Apa aku salah karena aku bahagia? Tapi dari situlah pelajaran hidup dimulai. Aku sadar bukan aku yang salah, sama sekali bukan aku. Tapi ada orang yang hatinya belum sembuh, tapi belum siap menerima bahwa ada orang lain yang bisa berhasil duluan. Dia masih menyimpan luka-luka, dan luka itu bukan dari aku, dari orang sebelumnya, dari masa lalunya, sehingga rasa tidak puas itu diwujudkan ketika aku telah berhasil duluan, ketika dia menjadi sahabatku. Dia tidak siap untuk menerima bahwa aku sekarang sudah berhasil. Dulu setiap ada sindiran ataupun komentar-komentar sinis, aku langsung panas hati, meledak-ledak. Rasanya pengen banget membalas ataupun membuktikannya dengan menjelaskan, atau minimal aku akan nyamperin dengan cara klarifikasi. Tapi sekarang aku tahu, orang yang dengki itu tidak butuh semua itu. Tidak butuh penjelasan, tidak butuh pembuktian, tidak perlu klarifikasi. Mereka bukannya kekurangan informasi, mereka kekurangan kedamaian. Kedamaian di dalam diri mereka itu tidak ada. Bukan mereka tidak tahu informasi itu, bahkan mereka lebih tahu. Dan kalau kita langsung bereaksi, kita cuma masuk ke dalam lingkaran energi negatif yang sama levelnya seperti dia. Dan aku tidak mau itu terjadi, karena aku beda dari mereka. Satu hal yang menyelamatkan aku dari kehancuran mental karena kedengkian orang-orang itu. Ketika aku mulai fokus benerin ke diriku sendiri, aku berhenti ngejelasin, aku berhenti ngebuktiin, aku berhenti klarifikasi dan nunjukin. Aku mulai merawat batin aku sendiri. Aku ngerawat pikiranku sendiri. Aku kasih ruang buat diri aku untuk berkembang, tanpa merasa harus disukai oleh orang lain, tanpa merasa harus diakui ataupun diberi tepuk tangan oleh orang lain. Sebab nyatanya kita nggak akan pernah bisa bikin semua orang itu happy. Tidak semua orang itu bisa senang dengan semua pencapaian kita. Dan itu, it's okay, it's alright. Tidak apa-apa banget. Karena semua pencapaian itu bukan untuk ditunjukkan, bukan untuk dipertunjukkan, ataupun untuk show up. Aku gak percaya sama kalimat balas kejahatan dengan kebaikan. Kalau itu bikin kita terus dimanfaatin. Tapi aku percaya bahwa kita bisa tetap jadi orang yang baik tanpa harus menjadi naif. Aku tetap mendoakan orang-orang yang buruk hati sama aku, orang-orang yang dengki sama aku, bahkan orang yang terdekat yang pernah aku kasih panggung, orang yang pernah aku kasih nama, dan orang yang pernah aku
kasih kepercayaan. Tapi aku juga pasang pagar. Sekarang aku pasang pagar untuk tetap menyapa. Tapi nggak semua orang aku izinkan masuk ke dalam circle, ke dalam zona circle personal hidup aku. Pada dasarnya kamu sendiri sadar nggak? Orang jarang iri sama yang di bawah mereka, yang di bawah level mereka. Dia tidak akan mengiri. Justru iri itu muncul saat kita lagi naik, saat kita di puncak, atau kita sedang berhasil, kita bahagia, kita mulus-mulus aja, saat kita bertumbuh. Jadi kalau ada yang dengki, artinya kita lagi berada di jalur yang benar, kita berada di jalur yang tepat. Dan kedengkian mereka bisa jadi kompas, tanda bahwa kita udah bikin perubahan. Jadi jangan takut, anggap aja mereka itu alarm bahwa kita udah gak lagi jalan di tempat, kita lagi jalan bergerak maju ke depan. Paling penting, jangan biarin kedengkian orang lain mengubah kita jadi sosok yang penuh curiga dan pahit. Aku sempat hampir kehilangan sisi lembutku karena terlalu sering diserang dari belakang, kanan, kiri, depan. Tapi akhirnya aku belajar bahwa berdamai bukan soal memaafkan mereka aja, tapi juga memeluk luka dalam diriku sendiri. Mengakui bahwa iya, aku sakit hati, tapi aku gak akan tinggal di sana terlalu lama. Aku segera bangkit dan aku akan fokus pada tujuan awalku. It's okay, dia menusukku dari depan, kanan, belakang dengan dalih dia itu adalah sahabatku, dengan dalih dia itu orang yang sayang sama aku. Tapi it's okay, terima kasih untuk pengalaman ini. Aku tetap fokus sama tujuanku. Hidup ini akan selalu ada ujiannya. Kadang datang lewat sebuah kegagalan, dan kadangkala datang lewat keberhasilan yang tidak disukai oleh orang lain, termasuk orang yang terdekat sama kita. Tapi apapun bentuknya itu, semua itu hanya akan jadi batu loncatan. Kalau kita bisa tetap jaga hati, tetap bijak dalam berpikir, dan tetap jadi diri yang paling tulus. Jangan pernah biarin kedengkian orang lain mematikan cahaya yang kamu bawa. Kita tetap bersinar, dan kamu bakal percaya atau tidak, ketika orang-orang yang dengki itu sebenarnya justru datang dari orang yang terdekat. Bisa jadi dia adalah sahabat kita sendiri. Aku pernah ngerasain satu luka yang rasanya beda banget dari yang lain. Bukan karena ditinggal kekasih, bukan karena dihianati orang yang jauh, tapi karena dihianati sama siapa? Sama orang yang paling aku percaya, orang yang pernah aku beri panggung, dan orang yang aku muliakan, bahkan orang yang aku jaga, orang yang aku anggap dia adalah saudara, orang yang selama ini duduk di sebelah aku saat aku susah, tapi berubah jadi orang pertama yang ngeremehin aku saat aku mulai naik. Dan justru dari situlah dia menusuk-nusuk dari belakang dengan caranya. Awalnya aku gak mau percaya, aku pikir mungkin aku yang salah nangkep. Tapi makin lama makin jelas kata-kata sinis yang diselipkan di balik pujian dia, gestur yang kelihatannya senyum tapi tidak lagi tulus, tidak ada ketulusan, komentar yang seolah-olah mendukung tapi sebenarnya bersifat menjatuhkan. Dan puncaknya, saat dia mulai menjauh, dia mulai jaga jarak, dan diam-diam dia menyebarkan cerita yang merusak nama aku. Dan disitulah aku duduk sendiri waktu itu dan nanya ke diri aku sendiri, kenapa? Kok bisa ya orang yang kita sayangi, orang yang aku percaya, orang yang aku beri panggung, yang aku rangkul, justru jadi orang yang paling gak terima saat aku bahagia. Dalam hati aku bertanya, kenapa itu bisa terjadi?
Karena dengki itu bukan selalu tentang apa yang kita lakukan, tapi tentang apa yang orang lain rasakan ketika mereka melihat kita tumbuh, kita berkembang, bahkan kita berhasil. Kadang orang itu tidak siap melihat kita menjadi versi terbaik dari diri kita. Bukan karena kita salah, tapi karena itu mengingatkan dia pada luka, pada rasa gagalnya dia, atau ambisi dia yang belum sempat kesampaian dalam hidup dia sendiri. Dan yang menyakitkan, ketika itu datang dari sahabat kita sendiri, rasanya sakit lebih dalam, karena kita tidak pernah menyangka sama sekali. Kita nggak siap, kita pikir dialah yang akan ikut senang, dia pasti orang pertama yang akan ikut merayakannya. Ternyata salah besar. Ternyata itu tidak betul. Tapi dari situ aku mulai belajar. Semua orang itu bisa berubah, bahkan yang paling dekat sekalipun. Dan gak semua yang dekat itu tulus seperti dia yang aku anggap bisa berjalan dengan aku selama-lamanya. Ternyata disitulah dia merusak nama aku dengan caranya yang licik. So, kalau sudah kejadian seperti itu, gimana cara menyikapinya dengan cerdas? Ya, tenang aja. Gak perlu terburu-buru menghakimi, tapi mendengarkan dulu intuisi di hati aku. Waktu itu, aku sempat denial, menolak. Tapi hati kecil aku terus ngasih sinyal. Kadang kita terlalu baik sampai kita itu gak percaya kalau seseorang itu bisa berubah arah kepada kita. Tapi percaya deh, intuisi kita itu gak pernah salah, tidak akan pernah salah. Dengerin, perhatikan, tapi jangan langsung bereaksi. Simpan aja dulu, diam-diam pura-pura tidak tahu. Amati, karena kadang waktu akan menunjukkan segalanya. Tetap jaga kelasmu. Jangan balas dengan cara yang sama, dengan cara murahan. Jangan balas dengan cara murahan seperti yang dia buat kepada kita. Rasanya waktu itu memang pengen banget untuk klarifikasi, untuk menjelaskan ataupun pengen banget nunjukin siapa yang benar sebenarnya. Tapi akhirnya gak usah, itu gak perlu banget. So aku milih untuk diam. Aku memilih jaga diri aku sendiri. Aku memilih tidak membalas apapun, karena aku gak mau turun ke level yang sama seperti dia. Aku percaya semesta itu punya cara andilnya sendiri, punya cara yang adil, dan semesta yang akan membalasnya sendiri. So dari situ aku memberi batasan dalam diriku, namun tanpa sedikit pun dendam. Aku gak musuhin dia dari situ, tapi aku juga gak izinin dia masuk kembali ke circle ruang hati aku. Ada luka yang cukup dalam yang dia torehkan, dan untuk sembuh aku perlu batas. Batas itu bukan berarti tanda bahwa aku membenci dia ataupun aku telah berdendam sama dia. Tidak sama sekali. Tapi itu tanda bahwa aku menghargai diriku sendiri, menghargai diriku yang cukup tinggi untuk tidak membiarkan diriku dilukai oleh dia kedua kali di tempat yang sama. Dan dari kejadian itu, aku jadikan luka itu sebagai titik lompatanku. Hari itu aku belajar, ternyata terkadang Tuhan itu tunjukin siapa yang layak kita bawa ke puncak lewat pengkhianatan. Biar kita tahu siapa yang cuma datang waktu kita jatuh, dan siapa yang benar-benar layak untuk ikut bersama-sama kita naik. Dan sejak dari itu, aku naik sendirian, tanpa dia yang pernah aku kasih panggung, tanpa dia yang pernah aku anggap dialah orang yang tepat untuk aku percayai. Tapi jauh lebih ringan aku sendirian, dan aku lebih fokus dan lebih bahagia tanpa dia yang sebenarnya mau dan menarik aku untuk jatuh. Kadang kehilangan orang yang kita sayangi itu bukan akhir dari cerita hidup kita,
Namun itu adalah sebuah awal dari perjalanan baru yang jauh lebih jujur dan lebih murni, lebih mendalam, dan tentunya lebih dewasa. Aku gak menyimpan dendam sama dia, tapi aku simpan satu pelajaran, dan pelajaran itu berharga dan kurasa sangat mahal. Karena sekarang aku tahu siapa yang pantas disebut sebagai sahabat dan siapa yang cuma sekedar numpang dalam cerita hidup aku. Jangan sedih saat orang terdekat itu berubah menjadi asing tiba-tiba. Mungkin memang mereka tidak ditakdirkan ikut dalam versi terbaik dari hidup kita. It's okay, letting go, let him or her go. Dan terkadang memang hidup itu gak ngajarin kita lewat buku-buku motivasi, melainkan lewat orang, yang seringnya lewat orang yang paling kita gak duga sama sekali, termasuknya orang yang paling kita percaya, yang kita sebut kemarin sebagai seorang sahabat, orang yang pernah kita ceritain pagi, siang, malam. Dia adalah orang terdekat kita, orang yang dahulu kita bela-belain, orang yang kita sebut sebagai sahabat, tapi justru dialah jadi sumber luka yang paling dalam. Aku pernah percaya bahwa semua yang kita beri kebaikan akan kembali ke kita dalam bentuk cinta. Namun ternyata gak semua yang kita beri hati akan mampu menjaganya. Kadang malah mereka yang paling duluan menusuk dari belakang. Dan diam-diam di waktu itu aku ngerasa hancur, bukan karena kehilangan dia, tapi karena kehilangan sebuah rasa percaya. Tapi setelah semua luka itu, setelah malam-malam di mana aku cuma bisa diem sambil mikir, kenapa harus dia? Aku belajar sesuatu yang besar, dan pelajarannya bukan soal dia, tapi soal aku. Soal bagaimana aku harus bangkit, soal bagaimana cara aku menjaga hati ini tanpa jadi keras kepala. Bagaimana caranya tetap punya cinta dan hati yang lembut, tapi juga masih tetap punya batasan. Dari situ aku belajar bahwa kedekatan bukan jaminan ketulusan. Tidak semua orang yang dekat itu memiliki hati yang tulus. Banyak orang ada di sekitar kita saat kita susah, tapi tidak semua orang akan ikut senang saat kita berhasil. Bukan karena kita berubah jadi sombong ya, tapi karena mereka belum berdamai dengan rasa gagal yang pernah mereka sendiri alami. Dengki sering datang dari rasa takut dan ketidakmampuan. Dengki itu bukan soal benci, tapi tentang ketakutan. Takut tentang apa? Takut tentang tertinggal, takut terlihat kecil, takut kehilangan posisi. Dan seringkali orang yang kita sayangi tidak siap ngelihat kita tumbuh lebih cepat dari yang mereka duga, atau kita selangkah lebih awal dari dia. Dan itu bukan salah kita, bukan salah kita sama sekali. Itu PR-nya mereka. Tugas aku hanya satu, tetap melangkah tanpa menginjak siapapun. Balas dengan ketenangan, bukan justru dengan kemarahan. Aku gak balas, aku gak klarifikasi panjang-panjang, karena aku sadar pembuktian terbaik itu bukanlah cuma kata-kata. Gak perlu banyak cerita, tapi konsistensi dan percaya. Tuhan itu sungguh maha adil. Apa yang disebar, dia pasti akan kembali. Jadi cukup kita luruskan niat, jalani hidup dengan baik, dan biarin semesta menata sisa-sisa kisahnya. Tidak perlu repot menjelaskan atau nunjukin sama dia, sama mereka. Biarkan waktu yang menunjukkan. So, tetap jaga hati, jangan tutup hati itu. Luka dari orang terdekat itu bisa bikin kita pengen tutup hati kita rapat-rapat. Tapi aku memilih jalan tengah. Aku pasang batas,
tapi nggak pasang temboknya. Karena aku percaya masih banyak orang-orang baik di luar sana, masih ada cinta yang tulus. Tapi sekarang aku lebih bijak memilih siapa yang boleh tinggal di dalam circle hidup aku. Dan dari situlah orang yang benar-benar tulus, benar-benar aku temui. Dan orang yang memiliki modus atau cuman pura-pura tulus, lama-kelamaan dia sendiri yang akan gugur, dia sendiri yang akan melangkah pergi. Karena memang dia tidak layak berada di circle-nya aku. Luka itu merupakan guru yang diam-diam menguatkan diri kita. Dan yang paling pentingnya, luka itu tidak sia-sia. Luka itu ngajarin aku jadi lebih kuat lagi, lebih tajam untuk membaca intuisi dan lebih sayang sama diri aku sendiri. Kadang Tuhan itu ngasih luka bukan buat menghancurkan, tapi buat ngebangun aku menjadi sosok yang tough, sosok yang tangguh, biar aku sadar siapa yang benar-benar tulus dalam hidup aku dan mendampingi aku, dan siapa yang hanya numpang peran sementara. Jadi jika kamu sedang ada di fase seperti ini, fase yang seperti pernah aku alami, kamu dikhianati, kamu diremehkan, bahkan dilukai oleh orang yang kamu anggap sahabat, orang yang benar-benar kamu percayai, tenang aja, kamu tidak sendiri. Tapi ingat satu hal ya, luka itu bukan akhir dari hidup kamu. Luka itu adalah awal dari versi terbaikmu yang akan lahir dan justru akan lebih kuat, lebih cerdas, lebih bijaksana, dan lebih mencintai diri kamu sendiri. Sahabat-sahabatku yang luar biasa, terima kasih ya udah membersamai cerita hari ini. Semoga setiap kata yang tersampaikan mengetuk hati kamu, menguatkan langkah-langkahmu, dan menenangkan luka-luka yang mungkin saja masih belum sembuh sampai hari ini. Ingat ya, hidup ini memang tidak selalu ramah, tapi kita bisa memilih untuk tetap menjadi manusia yang penuh dengan kasih sayang, penuh dengan makna, dan tentunya penuh dengan kejujuran. Dan tidak membiarkan luka itu menjadikan kita menjadi manusia yang keras. Justru dari rasa sakit itulah kita akan belajar jadi versi terbaik dari diri kita sendiri. Dan untuk kamu yang mungkin sedang terluka karena dikhianati, karena diremehkan, atau diperlakukan tidak adil oleh orang yang kamu percayai, orang yang benar-benar kamu anggap sebagai sahabat dan layak dipanggil orang terdekat. So tenanglah, Tuhan itu tidak tidur, semesta tidak akan diam, dan waktu tidak akan pernah salah alamat. Kamu yakin aja lah, akan tiba saatnya semua luka itu menjadi pelajaran yang sangat indah. Semua air mata itu akan menjadi kekuatan kamu yang baru, dan semua rasa kecewa akan berubah menjadi jalan pulang yang lebih bijak ya teman-teman. Aku doain semoga kamu selalu dikelilingi oleh orang-orang yang tulus, orang-orang yang bertanggung jawab, orang-orang yang jujur. Kamu diberi kekuatan untuk melepaskan dari yang menyakitkan, diberi kebijaksanaan dalam memilih siapa yang pantas ada di dalam hidup kamu, dan yang terpenting diberi hati yang tetap lembut meskipun pernah dilukai, tetap menjadi orang yang jujur tanpa berpura-pura. Semoga hidupmu dipenuhi dengan keberkahan, langkahmu dipermudah, dan hatimu senantiasa dijaga dalam cahaya cinta dan kebaikannya. Allahumma amin. Teman-teman, jangan pernah biarin luka menjadikanmu lupa bahwa kamu itu pantas untuk dicintai. Jangan biarin kedengkian orang-orang memadamkan cahaya yang kamu bawa. Dan yang terpenting, tetaplah jadi orang yang baik. Karena dunia itu butuh lebih banyak hati yang hangat, orang yang jujur,
bukan hati yang dingin karena terlalu sering disakiti dan dikhianati. So, dari sini, kalau kamu merasa video ini sedikit bermanfaat buat kamu, jangan lupa kamu tinggalin jejak cinta di kolom komentar. Dan untuk kamu yang ingin terus belajar bertumbuh bersama-sama aku, silakan klik subscribe karena di sini kita akan terus belajar setiap hari jadi manusia yang kuat, lembut, dan penuh makna. Ya teman-teman, jangan lupa ya, tetap semangat, tetap tersenyum, dan tetap jadi cahaya di tengah dunia yang kadang-kadang gelap. Salam hangat dari aku untuk hatimu yang indah. Sampai di sini dulu, sampai jumpa lagi kapan-kapan. Wassalam.